Ini termasuk yang lincah juga ya, tadi sepanjang jalan luar biasa, apalagi kita keluar. Ya teman-teman, ini kita udah sampai di rumah makan wisata Minang res kedua dari bus Pangeran. Sekarang jam 1:15 kita sudah tiba di wisata Minang Tempino. Jadi untuk bus Pangeran sendiri untuk rest area keduanya itu di rumah makan wisata Minang Tempino ya. Ini udah kesekian kalinya kita kesini mampir teman-teman. Jadi banyak juga bus umbar yang mampir di rumah makan ini teman-teman ya. Salah satunya adalah Pangeran. Dan di samping sana sebelah kanan juga ada bus Bintang Permata Bunda. Ini juga rest di rumah makan ini teman-teman. Dan NPMV 15 juga rest di sini. Di situ ada sama NPM juga ya. 1 2 3 4 NPM, 1 Bintang Permata Bunda dan pun kita nih teman-teman. Tadi luar biasa ya di perjalanan ya, ini kecil-kecil cabai rawit kalau saya bilang. Gumarang disalib ya, NPM disalib, Sembodo, ANS ya. Terus saya juga sempat ketiduran ya, terus Pastar juga disalib infonya. Waduh keren banget, ini kecil-kecil cabai rawit. Dan memang mungkin ya benar kata ownernya bahwa memang kenapa memilih sasis ini karena memang lincah ya. Armada ini sangat lincah teman-teman, terlebih di jalur-jalur dari Muara Bungo sampai Tempino kan lika-liku, tanjak menurun, banyak truk-truk juga, jadi butuh unit yang lincah pastinya. Dan ini lumayan loh ya, keren. Ini termasuk yang lincah juga ya, tadi sepanjang jalan luar biasa, apalagi ditambah dengan driver yang udah pengalaman di lintas Sumatera. Emang wah keren banget, cocok untuk teman-teman yang pengen melihat armada ini naikinnya bermanuver. Ya, yang penting yang belum tahu, bus Pangeran ini adalah salah satu PO baru yang baru 5 hari melayani trayek Jakarta Sumatera Barat ya. Jumlah seatnya 26 seat like rest, dapat snack, ada free wifi ya. Yang kerennya adalah free wifi teman-teman. Dan apalagi ya, ada dispenser free kopi dan teh ya, teman-teman bisa ngopi, ngeteh dan lain-lain pokoknya. Dan harga tiketnya pun juga murah, di bawah 500.000, tepatnya 495.000. 500.000 kembali goceng. keren ini Ramadanya ya. Sekarang kita makan dulu ya sejenak, karena nanti makan lagi katanya. Makannya nanti di rest area tol Trans Sumatera di KM 200-an. Nah, nanti kita lihat aja kita istirahat terakhirnya di mana nanti ya. Nah ini tadi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah ngasih beberapa bikisan ini dari CCTV Panerokan. Terima kasih. Tadi ketiduran waktu abang ngasih, ketiduran, mohon maaf. Ini saya belum bisa mampir ya, nanti kalau kapan-kapan kalau ada waktu mampir ya. Terima kasih atas bikisannya. Turun lagi, mumpung belum berangkat. NPM Vircansa 65 OTW tuh. Selanjutnya Vircansa 15 meninggalkan wisata Minang Tempino untuk ke Jakarta ya. Sekarang nih udah hampir jam 2 ya. Bus NPM segera melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Nah, kita kayaknya sebentar lagi akan berangkat juga teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan.
Nah, untuk waktu tempuh dari rumah makan Tepino ke terminal Langlang Lebar 5 jam setengah. Ke arah tenggara di Jalan Kemungkinan Lintas kita akan Sumatera, sampai Jalan Raya Palembang sekitar jam setengah 8 pagi. Jadi kayak kita nanti akan sholat subuh di Sungai Lilin kayaknya ya. Sepertinya teman-teman ya. Ini sebenarnya bisnya agak terlambat teman-teman dari prediksi awal karena sempat ada kendala di jalan di Muaro apa gitu di Sijunjung ya, sempat kita menepi sejenak, tapi nggak apa-apa, kita harus menikmati perjalanan kali ini ya. Memang udah 5 hari terakhir ini Pangeran selalu masuk cepat di Jakarta ya teman-teman. Jadi kalau kemungkinan sampai Palembang jam 8 pagi, sampai Jakarta sekitar jam 6 sampai jam 7 malam ya. Nanti saya akan turun di terminal Kampung Rambutan. Ya, kita berangkat lagi dari rumah makan wisata Minang jam 2:06 pagi. Tadi udah jalan duluan, bus Bintang Permata Bunda NBM sudah jalan duluan tadi. Mudah-mudahan nanti kita ketemu kawan lagi di jalan. Nah, ini kita isi solar dulu. Ada 2 NBM V75, V15, V65, V75. Jadi kita isi solar dulu di salah satu SPBU di Bayu Pancir bersama NPM 15 dan NPM 65 ya, 67 tuh di sebelah sana. NPM 75, ada 3 NPM sini. Kita isi solar dulu di, lumayan sih sini dispensernya banyak, jadi kita kebagian yang nggak terlalu macet ya. Yuk kita masuk, maju nih, udah jalan. Nah ini dia, kita beruntung banget posisi tankinya kita ada di sebelah kiri ke kanan ya. Jadi di saat yang lain banyak yang posisi kiri, kita di kanan, antriannya jadi lebih dikit tuh. Nah kita bareng berdua sama NPM Vincenza 15 Nganglar Prezegwet. Oh Yohana Prima tadi. Di sini SPBU ini banyak banget tuh yang truk-truk yang istirahat parkir nih, sejajar tuh. Berbagai macam jurusan dan berbagai macam bawaan. Alhamdulillah solar yang kali ini nggak terlalu susah banget ya. Jadi kita baru isi solar yang pertama nih ya. Mungkin waktu di Payakumbuh sebelum berangkat dari isi solar dulu kali ya. Biasanya kalau bus Sumbar tuh minim banget 2 kali atau 3 kali isi solar selama sekali perjalanan. Mungkin nanti kita akan isi lagi di Merak kayaknya ya. 2:36 kita duluan. Tadi NPM 3 NPM masih isi solar. Kita berangkat lagi. Semodo, mana ada bus Semodo 907. Ini kelas tertinggi milik Semodo teman-teman. Semodo 907. Ampun, RGB-nya terang banget. Kita duluan.
nih katanya sekarang Mura ada di Masjid Al-Ikhlas di daerah Betung, Provinsi Sumatera Selatan. Kita sholat subuh dulu ya. Sekarang udah jam 5 lewat 15 menit. Seluruh penumpang sholat. Seperti biasa Pangeran memberikan kesempatan penumpang untuk beribadah. Setelah sebelumnya sholat maghrib di daerah Morobungo dan sekarang sholat subuh di daerah Betung. Estimasi perjalanan dari sini sampai Palembang kurang lebih 2 jam lagi kayaknya ya, sekitar 2 jam. Ini dia armada yang kita naiki ya teman-teman. Ini masjidnya di sini. Nah, ini armada. Nah, jadi yang sempat Risa bilang Pangeran ini krunya hanya 2 ya, nggak ada connect ya teman-teman. Cuman mungkin ya harusnya ya teman-teman, kalau untuk pendapat saya sendiri harusnya tetap ya, namanya bus jarak jauh harus ada co-drivernya ya, asisten driver harus ada itu, karena memang perjalanan sangat jauh dan co-driver berfungsi untuk sebagai pengawas ya, memperhati dalam driver mengemudikan kendaraan ya, untuk melihat sisi kiri sisi kanan dan biar driver fokus pada mengemudikan kendaraan. Menurut saya sih harus sih sebenarnya, menurut saya ya, tapi mungkin owner punya pertimbangan sendiri, nah, kita nggak tahu. Dan ini bentar lagi akan berangkat menunggu penumpang yang selesai sholat. Ini masih termasuk normal, kita udah sampai sini teman-teman. Waktu itu kesini inget banget waktu naik bus Epastar ya, naik Epastar kita sempat sholat di sini bareng transport. Sekarang kita berhenti lagi di Masjid Al-Ikhlas kembali, jadi terngiang-ngiang waktu kita ngetrip naik Epastar. Yang belum nonton teman-teman yang belum nonton trip saya, silahkan ditonton aja ya dengan Epastar. Nah, tip sekalian kalau ada yang mau sarapan bisa beli di sini ya tuh. Sarapan ada yang manis-manis, ada pempek, ada dadar gulung dan lain-lain tuh, banyak buat cemilan-cemilun. Jadi bus Pangeran ini tidak memperbolehkan krunya untuk merokok, penumpang juga tidak boleh merokok di dalam bus. Jadi kalau mau ngerokok di saat bus berhenti seperti ini nih, nah, biasanya pada penumpang memanfaatkan kru untuk merokok ya. Jadi buat para perokok berat, nah silakan dipertimbangkan untuk naik bus ini ya, karena bus ini memang nggak harus bebas asap rokok di dalamnya. Tapi memang berasa loh teman-teman, bagi saya yang nggak merokok, benar-benar suasana parfumnya itu berasa banget ya, aromanya juga seger ya. Jadi benar-benar nggak ada asap rokok di dalam armada ini ya, nggak ada smoking area, di bagian depan nggak ada sekatnya, jadi benar-benar bersih ya, seger. Nah, buat perokok berat, nah coba dipertimbangkan ya kalau menurut saya ya. Tapi mungkin kalau untuk perokok-perokok yang masih bisa tahan, mungkin sebungkus nggak habis rokoknya, nah, bisa nih cobain naik bus ini ya. Bintang Permata Bunda. Nah, lewat tuh. Nggak sempet tadi ngeliat waktu didahului ya, soalnya tadi sempat tidur. Ngantuk banget. Kayaknya tadi dibalap sama Pangeran deh, soalnya dari wisata Minang Tempino kan duluan jalan dia tadi. Oke, sebentar lagi kita berangkat lagi ya. Ini udah mulai terang ya suasana di subuh hari di daerah Betung. Itu ada penumpang yang membeli
snack. Wah, alhamdulillah rezeki bagi penjual ya. Tadi baru datang tiba-tiba penumpang Pangeran datang langsung beli ya. Alhamdulillah. Emang rezeki kadang-kadang kita nggak tahu ya. Nah, alhamdulillah tuh ada yang beli. Mantap. Oh, Transport Express Piala Dunia. Salat subuh di sini. Nah, salat subuh bareng dengan Pangeran. Ah, mantap. Ada 2 bus sumber di sini. Transport juga ikutan sholat di sini. Kita berangkat lagi dari Masjid Al Ikhlas Betung menuju Palembang. Nanti akan masuk terminal Alang-Alang Lebar sepertinya teman-teman. Ini pagi yang cerah di Sumatera Selatan. Mantap, kita cus langsung. Kita sudah sampai di persimpangan Betung nih. Kalau mau ke kanan nih, ini arah Sekayu, Lubuk Linggau, bisa lewat kanan sini nih ya. Kita lurus terus menuju Palembang. Dan ini seperti ini suasana paginya, masih sepi teman-teman di hari Minggu pagi. Terus hati-hati, hati-hati. Oke, kita masuk terminal Betung jam 6:06 pagi. Ini memang setiap bus Sumbar wajib masuk sini ya. Bus-bus dari Sumatera Barat, Utara dan lain-lain wajib masuk terminal ini untuk pengecekan surat-surat dan lain-lain. Ya seperti ini teman-teman kondisi terminalnya di terminal Betung. Jadi tidak mana bisnya di sini ya teman-teman. Biasanya hanya untuk terminal jalur sih. Beberapa kali memang saya juga waktu dari Sumbar masuk sini teman-teman. Itu Pandawa 87 pariwisata lanjut ya. Sama dia mesin OF 917 juga. Sesat lagi ya, paling nggak lama, sebentar aja di sini. Ini ada yang merekam kita nih. Hai bang. Mania siapa ya? Nggak tahu namanya. Langsung lagi jalan. Palembang. Nah ini rumah-rumah di Sumatera Selatan nih. Nah, rumah panggung kayak gini banyak banget teman-teman. Nah, di sebelah sana pun juga ada rumah panggung tuh, benar-benar rumah khas Sumatera Selatan. Kanan terus agak rusak jalan sini.
ada unit pariwisatanya Pandawa. Sama dengan Ini lo medium lo nggak nih? Enggak ya? Medium lo nggak ya? Diam dong, sama. Sama ya? Sama. Tidak Indo kayaknya. Hino, kayak Pandawa nggak ada Hino bang. Nggak ada Indo ya? Mercy kayaknya bang. Masih semua. Iya. Ya Mercy, Masih. Mercy. Ya setirnya Mercy. Kanan menuju kawasan perkantoran Kabupaten Banyuasin. Ini merupakan jalur alternatif ya, jadi jalur motong biar bisa pangkas waktu lebih cepat. Nah sekarang bus-bus Sumbar udah mulai banyak yang lewat sini karena jalur sini lebih bagus dan lebih sepi ya dibanding kalau kita lurus tadi. Banyak truk-truk lalu lalang jadi bisa menghambat waktu. Waktu naik NPM kemarin pun juga lewat sini juga teman-teman. Tetap harus hati-hati juga karena juga ada beberapa lubang besar juga nih, besar juga lubangnya. Untuk yang bawa kendaraan pribadi harap berhati-hati. Oh, goyang-goyang. Ini kita belok kiri menuju terminal Alang-Alang Lebar. Kita sudah masuk pusat kota Palembang. Sekarang kita masuk terminal Alang-Alang Lebar. Oke, kita belok kanan menuju terminal Alang-Alang Lebar. Untuk mengecekkan surat-surat karena semua bus wajib masuk sini. Terminal Alang Lebar jam 7:24 menit. Jam 7:24 menit kita udah masuk terminal Alang-Alang Lebar. Sono Pak? Enggak di sono. Nah, ini kita masuk sini. Dari mana penjuru. Aduh, sapa dulu nih, ada kawan-kawan BGJK TV. Mantap. Ini lupa Itu saya. vlog. Hah? Isi vlog. Nah ini Jangan dibalik. Ini Bang Yopi. Iya. Kalian semuanya ya, sampai ketemu Bang. lagi ya. Yuk, kita berangkat. Dim ya, siap. Yo. Banyak Pak. Hah? Ya ada ya ini Pak. Ayo. Yuk.
50 ton ada kali ya. Di depan ada bus HDX Trans menuju Jakarta ini. HDX Trans Hidayah Express Trans. Tujuan Sumbar juga, Sumbar Dharmasraya Jakarta. Ini sesaat lagi kita akan masuk jembatan Musi 2, jembatan Musi 2 Palembang. Jam 7:46 menit. Kita naik jembatan Musi 2. Ini agak ramai di bawah nih, mungkin setiap hari Minggu ramai nih, banyak pasar, rame. Kantong parkir. Di sini kita akan belok kanan menuju tol Kramasan, belok kiri menuju kita belok kanan. Bandung Pekanbaru LE 232. Wih, Lorena. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke gerbang tol Kramasan. Ini ada perbaikan jalan tadi dari perempatan tadi sampai sini. Udah nggak terlalu macet ya. Nah, ini kita akan belok kiri menuju tol Kramasan dan segera melintasi tol Trans Sumatera. Nah, kita masuk tol gerbang tol Kramasan tepat jam 8 pagi. Tarif sampai Kayu Agung Rp50.000. Bus efisien tujuan Jakarta Palembang. Ini kita sudah sampai di KM 355.
sedangkan Indralaya di KM 329. Tarifnya Rp50.000.